FM Ngabuburit Sahur Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini Bapak ingin sedikit mengulas tentang manajemen waktu atau time management, di mana metode ini mungkin sangat dibutuhkan oleh muda-mudi sekarang. Meskipun Bapak juga sama, masih muda. Yang pertama Bapak ingin tekankan adalah ada 3 hal penting yang Bapak rujuk dari surah-surah yang ada dalam Al-Quran, yaitu wal asr, wallah, sama walaili. Itu merupakan 3 fundamental penting untuk anak muda untuk bisa memahami arti wal asr, wallah, sama walaili. Ketiga hal tadi kalau kita bisa temukan ada di surah Al-Asri, terus surat Al-Baqarah, dan surat Al-Laili. Mungkin kalau kalian bisa mengeksplor dari pengalaman ataupun mengeksplor dari sumber-sumber terkait seperti buku, banyak sekali ya buku tentang mengelola manajemen waktu. Begitu pula kalau kalian mencarinya di web browsing, mungkin di Google banyak sekali tentang manajemen waktu. Tapi menurut Bapak, kalau kita meyakini bahwa kita adalah seorang muslim dan muslimah, alangkah baiknya 3 hal tadi bisa dijadikan pedoman. Kalau kalian tahu mungkin wal asri itu adalah demi masa. Artinya adalah demi masa. Itu bahwasanya menurut pencipta kita, masa ini tidak terbatas. Tapi sebagai makhluknya yang memiliki 3 hal penting dalam hidup, maknanya itu adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhannya, bagaimana hubungan kita dengan sesama, dan bagaimana hubungan kita dengan makhluk ciptaannya. Yang pertama tadi disebutkan bahwasanya bagaimana hubungan kita dengan sesama, dengan Tuhan kita adalah bagaimana kita memahami, memaknai jati diri kita untuk apa dilahirkan. Jadi tidak hanya semata-mata sebagai bentuk untuk melanjutkan hidup. Jadi itu mungkin yang menjadi pertanyaan, tidak perlu Bapak jelaskan, tapi mari kita renungkan dan analisa kembali masing-masing apa sih makna kita dilahirkan. Karena tiap orang itu memiliki misi yang dia pegang, itu di mana dia bisa memahami misi apa, ya itulah yang akan menjadi tujuan kita. Jadi tadi yang kedua adalah hubungan kita dengan sesama. Penghargaan atau respek seseorang itu akan dinilai dengan bagaimana pertama kita menghargai orang lain. Jadi apabila mungkin kita tidak dihargai, ya berarti itu adalah nilai ekspektasi seseorang terhadap kita. Yang ketiga, bagaimana kita berhubungan dengan makhluk ciptaan lain. Contohnya apa? Tumbuhan, binatang, itu merupakan ciptaan Tuhan juga itu. Nah, dari ketiga elemen tadi, bahwasanya masa itu sangat paling utama yang harus dihargai. Jadi apabila kita ingin memanage waktu, perhatikanlah bahwasanya masa itu sangat pendek. Kita tidak akan pernah tahu besok atau mungkin beberapa jam kemudian apa yang terjadi sama kita. Yang kedua, tadi ada di surah Al-Baqarah, bahwasanya wallah itu adalah demi Allah. Setiap orang pasti dalam hidupnya akan mengucapkan demi Allah. Entah saat dia lahir terus diadankan oleh orang tuanya, itu adalah perjanjian juga. Bahwasanya orang tua kita mengadankan kita dengan satu janji kepada Allah bahwasanya kita muslim dari lahir. Meskipun nanti punya hak untuk dia merubah prinsip dirinya sendiri, tapi pada prinsipnya bahwasanya kita dilahirkan dengan janji kepada Allah. Nah, dari surah Al-Baqarah tadi, demi Allah itu adalah janji kita terhadap bagaimana kita bisa memanage waktu. Sejauh apapun kita memiliki cita-cita, seyogianya kita harus tetap ingat bahwasanya kita dilahirkan
dari mana, dan akan kembali kemana. Itu maknanya. Yang terakhir mungkin adalah tentang walaili. Walaili itu demi malam. Demi malam. Kenapa demi malam gitu? Bahwasanya malam itu adalah tempat seseorang biasanya gitu ya, untuk mengistirahatkan pemikiran dia. Tidak hanya raga gitu, tapi pemikiran pun biasanya cooling down gitu ya. Jadi kita harus punya span waktu di mana di saat kita sudah sibuk seharian, tapi harus ada waktu di mana kita merencanakan untuk apa besok saya lakukan lagi gitu. Seperti itu. Maka ada pepatah, orang yang sukses itu tahu bagaimana bahwasanya hari esok itu harus lebih baik dari hari kemarin. Maknanya adalah baik itu bukan sukses dari materi, sukses dari proses, ataupun sukses dari apa yang dia cita-citakan. Tapi sukses bagaimana kita merasa berarti atau bermakna buat orang lain. Jadi malam itu adalah malam yang tepat untuk kita merenungkan dari awal kita bangun sampai akan terlelap lagi sudah melakukan apa. Apabila mungkin kita hanya habis waktu untuk kepentingan kita pribadi, ya berarti tidak ada hal yang mungkin dapat kita jadikan manfaat untuk orang lain. Dari 3 hal tadi mungkin bisa menjadi pedoman untuk kita semua, bahwasanya untuk mengelola waktu atau manajemen time itu hanya perlu 3 hal untuk kita renungkan. 1, walasri, keduanya wallah, dan walaili. Demi masa, demi Allah, dan demi malam. Jadi ketiga hal tadi sangat berhubungan sekali. Saat kalian bisa menerima perjanjian untuk mengelola waktu, maka kita akan tentu saja bisa bertanggung jawab menghabiskan waktu kita. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk siapapun yang mungkin mendengarkannya. Yang baiknya tentu saja dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurangnya tentu saja dari Bapak pribadi. Tidak lain Bapak memberikan materi ini hanya sebagai pengingat, bukan berarti bahwasanya Bapak pribadi lebih baik seperti itu. Terima kasih waktunya kepada rekan-rekan yang sudah mempersiapkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nga SM, ngabuburit sahur madani.